Iya, Sangat, Pak, definitif. sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu, Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun Bapak interpretasi. juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Nah, klasifikasinya kan perbuatan melawan hukum. Iya. Spesifiknya apa yang dianggap perbuatan melawan hukum? Jadi gini, kita berangkat dari negara hukum. Maka semua penyelenggaraan negara harus diatur oleh hukum. Apa yang tidak sesuainya? Ya, Gugatan. yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA, alia, SMA atau sederajat. Nah, wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ijazah SLTA nggak punya. Kalau di KPU apa tertulisnya waktu Yang di KPU, mencalonkan sebagai Kalau wakil presiden? di KPU hanya tertulis SMA-nya 2 kali malahan, yaitu diselenggarakan di Singapura sama Australia. Yang di Australia itu yang disetarakan sama SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura, yang Australia UTS Institute Sydney. Kalau dari hasil penelusuran Pak Suphan dan kawan-kawan itu tidak setara SMA? Gini, meskipun setara, tapi undang-undang tidak memberikan amanat itu. Amanatnya hanya tamat minimum riwayat pendidikannya SLTA atau SMA alia sederajat. Hanya itu. Saya tanya ke Bung David, ini dipersoalkan soal pendidikannya dianggap tidak memenuhi syarat SMA atau sederajat. Ya, jadi gini, Mbak. Ini kan kita sudah melangkah 10 langkah, terus kemudian kita mau menarik langkah lagi undur ya. Ini namanya mencari jarum dalam jerami ya. Artinya sesuatu tindakan yang sia-sia, yang begitu berat. Karena gini, ini kita mencoba membangun sebuah kekisruan dialektika yang tidak konstruktif. Karena pertama, Mas Gibran ini tamat, justru tadi sudah disampaikan oleh Mas Subhan sendiri kan, tamat di 2 tempat malah, dan tempat itu adalah tempat berkelas. Di Orchid Park Secondary di Singapura dan di Australia. Itu setara ya, setara, bahkan kalau kita mau menyetarakan dalam sisi kualitas ya bisa dipersandingkan lah kualitasnya seperti apa dengan misalnya SMA kita di Indonesia. Lalu kemudian yang kedua, Mas Gibran ini adalah mantan wali kota, di mana persyaratan administrasi ketika maju di pilkada wali kota, lalu kemudian maju ke pilpres lagi sebagai wapres, itu kemudian mengalami lagi satu proses di KPU ya. Jadi 2 kali proses itu. Rasa-rasanya kita ingin mendelegitimasi lembaga-lembaga sekaliber KPUD dan KPU pusat jika ini dipersoalkan kembali, bahkan keputusan MK itu sudah memperkuat semuanya. Jadi memang nggak ada dasar, nggak ada legitimasi konstitusi, nggak ada legitimasi hukum, nggak ada legitimasi sosial, dan nggak ada legitimasi politiknya untuk mempersoalal itu sebenarnya. Jadi dianggap gugatannya itu tidak berdasar kalau kata Bung David, Pak Subhan. Ini dasar dari sisi konstitusi, dari sisi undang-undang, dari sisi politik maupun ya, Bung David, sosial. saya kasih ke Pak Subhan. Dianggap Bung David tadi katanya nggak gini. Berdasar. Makanya konsepsi perbuatan melawan hukum itu ada perbuatan yang telah dilakukan. Kalau sebelum dilakukan kita nggak tahu itu. Nah, konsepnya perbuatan melawan hukum, ya itu tadi, setelah perbuatan dilakukan. Nah, kalau misalnya gugatan perdata itu kan misalnya tadi, kata Pak Subhan dan kawan-kawan, itu tidak setara dengan SMA. Misalnya, saat dibawa ke pengadilan, sudah adakah bukti-bukti untuk menyandingkan itu? Gini, kalau tadi Pak David ya, Pak David berbicara tentang penyetaraan. Penyetaraan itu oleh siapa?
Apakah KPU punya kewenangan untuk itu? Nggak punya, di undang-undang nggak ada itu. Yang ada hanya tamat SMA, alia, atau yang sederajat. Artinya apa itu? Pendidikan STA yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Itu SMA-nya. Berarti kalau untuk pejabat yang sekolah di luar Indonesia, nggak bisa dong mendaftar atau gimana? Kalau persyaratannya nggak cukup, nggak bisa. Ini persyaratannya SMA. Dia nggak ada, ijazahnya nggak ada SMA-nya. Oh, ijazah SMA yang dipertanyakan? Bukan dipertanyakan oleh KPU, dibilang nggak ada. Oke, Bung David, nggak ada. Bung David nggak ada ijazahnya. Ini masalah ijazah lagi. Ijazah SMA-nya nggak ada, di KPU nggak ada. Bung David. Nah itu jadi gini ya, di KPU itu ada mekanisme mereka. Ada mekanisme di dalam pemenuhan syarat administrasi dan syarat undang-undang, baik di ketika proses pilkada ya di KPUD Solo, Surakarta, itu sudah melewati tahap itu. Kemudian yang lebih tinggi lagi jangkauannya di KPU Pusat ketika Cawapres kemarin itu dilakukan hal yang tentu saringannya lebih ketat lagi, baik dari sisi undang-undang ya, dari sisi administratif, termasuk tadi itu bahwa sederajat ya, bahasa hukumnya itu sederajat. Nah sederajat ini ya bukan di situ nggak bunyi bahwa itu khusus lulusan Indonesia. Coba Pak, di mana Pak Subhan temukan itu bahwa khusus lulus di dalam negeri atau pendidikan di Indonesia, kan nggak bunyi itu. Jadi prinsip hukum selama nggak ada bunyi itu maka nggak ada pelanggaran Pak. Dan ini kembali lagi ya, kita membuat kekisruhan lagi seolah-olah ini ada pelanggaran hukum ya. Kita mengabaikan mendelegitimasi tugas dan fungsi KPUD. Kemudian sekian puluh juta rakyat Indonesia, rakyat Solo yang sudah memilih Mas Gibran di Solo, rakyat Indonesia yang sudah memilih Prabowo Gibran di Indonesia itu dengan kemenangan 50% lebih ya, 56% itu kita mencoba mengabaikan itu. Ini hal-hal yang dicari-cari, kemudian kita mencoba membangun sebuah kekisruhan politik ya, kalau ini terus digoreng kepada hal-hal yang tidak konstruktif bagi bangsa ini. Bangsa ini coba maju lebih jauh lagi untuk bagaimana meraih Indonesia Emas dengan segala macam Jadi perjuangan. kita ada buktinya. Apa bukti yang dipunya oleh Pak Subhan, coba dokumennya? Gini, saya bacakan Mas David ya. Bunyi monggo. Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 169 huruf R, juntuk Pasal 13 Peraturan Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 huruf R juga. Bunyinya begini nih. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Cukup kan? Cukup definitif itu. Kenapa? Sangat definitif. Iya, definitif. Sangat. Nah, dia si wakil presiden ini nggak punya salah satu dari yang disebut ini. Sekolah lain yang sederajat, Bapak memahami makna sekolah lain yang sederajat itu gimana? Silakan dijawab. Makna lain yang sederajat itu adalah sederajat yang diselenggarakan berdasarkan hukum Indonesia. Oh, enggak bunyi begitu Pak. Coba jangan menerjemahkan sendiri. Bukan, ya. ini bukan menerjemahkan. Jangan mencoba membangun interpretasi. Bapak juga jangan menafsirkan lain. Ini tafsir gramatikalnya begitu. Loh, KPU sebagai lembaga pelaksana pemilihan umum ya, baik di daerah KPUD dan di pusat itu KPU, itu sudah menginterpretasi itu berdasarkan kewenangan diskresi yang ada pada mereka, Pak. Dan itu kita yakini pasti berkoordinasi dengan lembaga-lembaga tinggi pendidikan yang formal di Indonesia. Karena kalau misalnya itu kalau itu diinterpretasi bahwa lulusan luar negeri tidak bisa, pastilah KPUD akan membatalkan itu ketika di Solo yang lalu. Kemudian KPU pusat juga akan menganulir itu atau menolak itu kalau itu
diinterpretasi, diterjemahkan bahwa lulusan luar negeri itu tidak memenuhi Jadi kalau unsur menurut Bung David, sederajat yang sudah dilalui oleh Mas Wapres, yang dimiliki itu sudah diverifikasi oleh KPU, sudah dianggap sederajat, harusnya nggak jadi masalah begitu Bung David? Pasti dong, nggak mungkin itu ditetapkan menjadi ketukan palu oleh KPUD ketika calon wali kota dan KPU pusat ketika mencalonkan diri sebagai cawapres. Saya ke Pak Subhan, nggak mungkin kalau tidak lolos verifikasi, toh sudah melewati di berbagai kota, lalu juga sampai ke pusat. Saya tidak ingin lari kepada persoalan politik atau yang lainnya. Ini view hukum. View hukum. Oleh karena itu kami uji di pengadilan. Nah, nanti kita lihat saja. Apakah boleh KPU menafsirkan pendidikan SMA sederajat dengan pendidikan luar negeri? Kalau diperbolehkan, diatur di mana di wewenang itu KPU?